Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal USNK Fisika tahun 2024. Mari kita menuju ke soal berikutnya, soal nomor 15. Seorang anak masanya 20 kg duduk di atas sebuah meja datar yang dapat diputar. Meja kemudian diputar dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian per detik. Jika koefisien gesek si anak terhadap meja adalah 0,4, maka jarak maksimum yang ditempuh secara radial oleh si anak di atas meja tanpa slip adalah berapa sentimeter. Oke, kita gambar dulu sketsanya ya. Ini tampak atas ada meja lingkaran gitu ya, ini pusatnya. Kemudian ada seorang anak dari titik pusat, anggaplah ya anaknya ya. Kemudian dia berjalan ke arah radial sampai pada suatu titik ini. Nah, anggaplah seperti ini. Di titik ini, titik maksimal ketika si anak bisa berjalan tanpa slip. Slip itu terpleset ya. Ini konsep yang terkait adalah gaya sentripetal dan gaya gesek. Ini rumus gaya sentripetal, kemudian yang ini adalah rumus gaya geseknya. Kita analisa dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Yang pertama, si anak pasti punya gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian dia pasti mengalami gaya normal. Kalau berdasarkan gaya vertikal ini, maka kita bisa simpulkan langsung bahwa N sama dengan mg. Kaitan N ini nanti adalah pada gaya gesek ya. Selanjutnya, dia akan mengalami gaya gesek, arahnya ke sana. Ya kan dia diputar ya, logikanya kan kalau meja ini diputar, nanti si anak ini akan terlempar begitu. Terlempar keluar kalau nggak ada gaya geseknya. Jadi gaya gesek ini sebagai penahan. Begini. Nah, jarak maksimum agar anak tidak slip itu artinya adalah gaya geseknya ini, gaya gesek maksimal ini akan sama dengan gaya sentripetalnya. Oh ya, definisi gaya sentripetal dulu ya. Gaya sentripetal itu bisa diartikan sebagai gaya total yang bekerja pada benda yang mengalami gerak melingkar ke arah pusat lingkaran. Ini definisinya. Jadi kalau misalnya ini kita tinjaunya si anak, gaya total arah radial yang arahnya ke dalam itu akan sama dengan gaya sentripetal. Nah, gaya total yang arahnya radial itu adalah F gaya gesek. Jadi ini cuma F sama dengan Fs begitu. F tadi kan mu kali N. Fs itu M omega kuadrat kali R, di mana R ini adalah jarak objek dengan pusat lingkaran atau pusat lintasan melingkar. Kita masukkan saja mu, N-nya kita substitusikan mg. Sehingga dari sini kita bisa coret M-nya. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah diketahui dari soal. Mu 0,4, koefisien gesek. Percepatan gravitasi kita pakai 9,8. Omega 2 radian per detik, 2 pangkat 2. Nah, yang kita cari adalah R-nya. Dari sini nanti kita akan dapat nilai R adalah 0,98 meter. Kalau dalam sentimeter berarti 98 cm. So, jawaban soal ini adalah 98. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan sebesar 0,62 meter per second kuadrat sepanjang lintasan lingkaran datar berjejari R sama dengan 40 meter. Koefisien gesek antara roda mobil dan permukaan jalan adalah mu 0,2. Jika mobil mulai bergerak dari keadaan diam, maka jarak maksimum yang ditempuh mobil untuk melaju tanpa tergelincir adalah, oke, ini berkaitan juga dengan gaya sentripetal ya, dan juga gaya gesek. Tapi ini dikombinasi sama gerak melingkar berubah beraturan. Dari mana kita tahu itu? Ada data percepatan tangensialnya. Ini rumus-rumus yang akan kita gunakan, rumus-rumus terkait yang akan kita gunakan.
Tapi sebelum itu kita analisa dulu geraknya ya. Ini misalnya ada lintasan gitu ya, melingkar. Kemudian di sini ada mobil, ini tampak atas ya. Nah, katakanlah seperti ini. Pertama, yang kita tahu adalah dia melaju ke sana dengan percepatan tangensial, ini berarti artinya arahnya adalah searah arah geraknya ya. Arah geraknya kan di lintasan ke depan. Ini berarti A sama dengan 0,62. Kemudian kita analisa gaya-gayanya. Kalau geraknya melingkar, dia kan ada kemungkinan mobil ini akan terlempar keluar ya, sana. Nah, berarti ada sesuatu yang menahan. Siapa yang menahan? Yang menahan adalah gaya gesek antara roda dengan permukaan jalan. Nah, begitu ya. Kemudian ini jari-jarinya, adalah pusat lingkarannya di sini. R sama dengan 40 meter, begitu. Nah, sekarang kita analisa dulu, yang dicari adalah jarak maksimum. Jarak maksimum yang ditempuh itu adalah S. Kemudian nanti hubungannya apa ini? S ini kita harus tahu A-nya kita sudah dapat. V0 kuadrat, karena di soal nggak diketahui kecepatan awal, kita anggap nilainya ini adalah 0. Nah, nanti kita cari V kuadratnya dulu. Dari mana V kuadrat? Dari gaya sentripetal. Begitu. Kita tuliskan dulu persamaan gerak yang ada gayanya. Oh ya, gaya sentripetal ini adalah gaya total yang arahnya radial ke pusat lintasan. Jadi sigma F sama dengan Fs. Sigma F-nya adalah yang mengarah ke pusat, dari benda ke pusat lingkaran sana. Yang ada hanya gaya gesek, berarti F ini sama dengan Fs. F-nya adalah mu kali N. Fs-nya M V kuadrat per R. N, karena ini datar lantainya, maka N akan sama dengan Mg. Mu kali Mg sama dengan M V kuadrat per R. M-nya bisa kita coret, berarti kita tersisa mu kali G sama dengan V kuadrat per R. Ini kalau kita otak-atik, jadinya V kuadrat sama dengan mu kali G kali R, gini ya. Tapi kita belum selesai, karena yang kita cari adalah S. So, ini adalah tahap 1. Tahap 2-nya kita pakai ini, GMBB, jarak melingkar berubah beraturan, kita pakai V kuadrat sama dengan 2AS. Kenapa 2AS? Karena kecepatan awalnya kita anggap 0. Nggak diketahui di soal ya. Nah, V kuadrat itu kan udah dapet nih, mu G kali R. Kita pindahkan ke sini. Mu G R sama dengan 2AS. Kita susun ulang aja, jadinya S sama dengan mu GR per 2A. Mu-nya di soal adalah 0,2. G-nya adalah 9,8 percepatan gravitasi. R-nya di soal adalah 40. A-nya, A itu adalah percepatan tangensial si mobil, 0,62. Dari sini kita bisa dapatkan jarak maksimum yang dapat ditempuh mobil tanpa tergelincir adalah 63,2 meter. So, jawabannya di sini jarak maksimum yang dapat ditempuh mobil tanpa tergelincir adalah 63,2 meter. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pesawat sedang melakukan manuver dengan berputar pada trek lingkaran vertikal berjari-jari R 500 meter dengan kecepatan konstan V 360 km per jam. Jika massa pilot M 70 kg, maka berat pilot minimum yang akan terukur adalah, ini kasusnya mirip dengan dua soal sebelumnya, yaitu gaya sentripetal. Tapi bedanya kalau yang dua soal tadi dia gerak melingkarnya mendatar, sekarang vertikal. Kita bikin skema dulu ya. Ini jadi lintasan pesawat nanti bentuknya vertikal. Kemudian di sini yang ditanya adalah berat pilot minimum yang akan terukur. Ya, yang teman-teman harus ketahui adalah berat terukur itu bukan W ya, itu adalah N. Nah, jadi nanti kita cari N.
Kan logikanya si pilot ini kan duduk di pesawat kan, nah pasti dia dapat gaya normal dari kursi tempat dia duduk. Nah, karena di sini ditanya minimum, kita analisa titik ekstrim, titik paling atas dan titik paling bawah. Kalau titik paling bawah nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini anggaplah ini pesawatnya ya. Jangan pesawatnya deh, pilot kan yang kita tinjau pilot ya. Di titik terbawah ini berarti kan logikanya misalnya pilot duduk gitu kan. Kalau yang di sini posisi duduknya kepalanya di bawah kan gitu kan. Nah, begini. Kalau kita analisa gaya-gaya yang bekerja, pertama si pilot pasti punya gaya berat mg dan dia punya gaya normal. Ini gaya normal yang di bawah ya. Kita misalkan ini titik A. Titik paling bawah, yang titik paling atas adalah titik B. Kalau kasusnya seperti ini, yang titik B di puncak, maka gaya berat tetap ke bawah. Gaya normalnya, kan kursinya di sebelah atas nih, maka dia akan ngasih gaya normal ke bawah juga. Begitu. Kemudian di soal ini diketahui bahwa kecepatan dari si pilot itu 360 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per second kali ya. Ini biar enak, V 360 km per jam. Kita jadikan ke meter per second, jadinya 360.000 per 3.600. Jadinya 100 ya, 100 meter per second. Oke, clear kecepatannya ya. Sekarang karena di sini ada dua kasus, A dan B, kita akan analisa keduanya, kita akan tinjau keduanya. Pertama kita tinjau dulu titik A. Oh ya, gaya sentripetal itu adalah gaya total yang arahnya ke pusat lingkaran atau ke pusat lintasan yang melingkar ya. Jadi kalau kita tinjau yang A, sigma F sama dengan Fs ini, sigma F-nya yang ke arah pusat itu adalah N, Mg-nya beda arah, berarti totalnya N minus Mg sama dengan Fs, begitu. Kita masukin aja Fs sebagai M V kuadrat per R. Maka N-nya bisa kita tulis dengan MV kuadrat per R, Mg-nya pindah jadi plus. Begini. Kalau kita tinjau untuk yang B, prinsipnya sama, sigma F sama dengan Fs, gaya sentripetal. Tapi sigma F-nya, ini yang beda bentuknya. N ke bawah atau N ke pusat, Mg juga ke pusat. Berarti N plus Mg sama dengan M V kuadrat per R. Kemudian N-nya yang di sini adalah MV kuadrat per R dikurangi Mg. Nah, dari kedua N ini, kedua rumus N ini, kan kita cari yang minimum. Nah, kita lihat aja pakai logika ya, MV kuadrat per R tambah Mg sama MV kuadrat per R dikurangi Mg. Otomatis ini pasti yang minimum. Yang ini yang maksimum. Kita cari yang minimum ya. Ya udah kita hitung aja yang bagian B doang ya. Sehingga N bisa kita tuliskan M 70 kg V 100 kuadrat per R-nya 500 diketahui di soal ya. Dikurangi Mg, M-nya 70, G-nya kita anggap sebagai 9,8. Dari sini kita bisa dapat gaya normal sama dengan 714 Newton. So, jawaban soal ini adalah 714. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.